Astagfirullahaladzim. La hamdatin Nabi Mustafa sallallahu wa ila jami'il muslimin khususan ila hadratil Mu'ad pada manam ala Nabi wa bi'ulumi bidarain. Halaman berapa lagi? Halaman 89 nomor 4, bahwa jangan mengikut dia akan orang yang tidak diketahui safarnya. Yang keempat ya, halaman 89 nomor 4, bahwa jangan mengikut dia orang yang musafir tadi, jangan mengikut akan orang yang tidak diketahui safarnya, orang yang tidak diketahui musafirnya. Kita jangan mengikut orang yang tidak diketahui musafirnya, atau akan orang yang menyempurnakan sembahyangnya, yakni tidak sembahyang kasar. Kita mau mengkasar, jangan mengikut orang yang tidak mengkasar. Kalau kita sembahyang mengkasar, jangan mengikut orang yang sembahyang sempurna, yakni tidak sembahyang kasar. Atau akan orang yang disangkanya kasar, kemudian ternyata tidak kasar. Maka kalau ia mengikut juga akan mereka itu orang yang tidak diketahui musafirnya, atau orang yang menyempurnakan sembahyangnya, kalau mengikut juga akan mereka itu niscaya wajib atasnya menyempurnakan sembahyang pada segala yang demikian itu, tidak boleh mengkasar. Kalau yang diikutnya tidak diketahuinya musafir, atau yang diikutnya menyempurnakan sembahyang, ya, atau disangkanya orang mengkasar, ternyata tidak mengkasar, maka kita tidak boleh mengkasar. Kelima, bahwa berniat kasar di dalam takbiratul ihram, bahwa berniat kasar niatnya di dalam takbiratul ihram, dengan disertakan niat kasar itu pada takbiratul ihram, dengan yakin disertakannya niat kasar di dalam takbiratul ihram, dengan yakin disertakan niat kasar pada takbiratul ihram. Seperti berniat 2 rakaat, ya, boleh niatnya. Salih pada zuhri raka'ataini 2 rakaat, boleh niat mengkasar. Pada seumpama sembahyang dulu, sekalipun ia
tidak berniat akan tarakhusan, ya, mengambil kemudahan. Artinya tarakhus itu artinya mengambil yang dimudahkan oleh syarat. Jadi bagi orang yang musafir diberi kemudahan untuk mengqasar sembahyang yang 4 rakaat. Sekalipun tidak diniatkannya tarakhus, cuma niatnya usolli fardhu zuhri rakataini, karena boleh macam itu. Sekalipun tidak diniatkan tarakhus. Yang keenam, bahwa memeliharakan dirinya daripada menafikan kasar pada sekalian sembahyangnya, seperti niat iqamah. Iqamah itu menetap, ya, berhenti musafir, itu iqamah. Atau niat menyempurnakan, ya. Nah, kalau diniatnya menyempurnakan, itu berarti menafikan kasar. Atau taraddud padanya niat, ragu-ragu kasar apa tidak, mengkasar apa tidak, ragu-ragu. Dan jika berdiri imamnya pada rakaat yang ketiga, imam tadi berdiri kepada rakaat yang ketiga dan ia merasa sah pada keadaan imamnya, tersalahkah dia naik kepada rakaat yang ketiga? Atau daripada keadaannya imam tadi menyempurnakan sembahyang, niscaya wajiblah atasnya si makmum tadi menyempurnakan sembahyangnya, tidak boleh dikasar. Imam berdiri kepada rakaat yang ketiga, ragu-ragu dia, imam ini berdiri kepada rakaat yang ketiga nih, tak salahkah? Padahal dia hendak mengkasar, tegak rakaat yang ketiga, tak salahkah? Atau dia hendak sembahyang yang tamam, sempurna, ya. Dan jika berdiri orang yang sembahyang kasar kepada rakaat yang ketiga dengan tiada niat menyempurnakan, dan tiada pula, ini tak ke bawah nih ya, ke atas, balik dulu ke atas. Dan jika berdiri imamnya kepada rakaat yang ketiga, imam berdiri pada rakaat yang ketiga dan ia makmum merasa sak, ragu-ragu pada keadaan imamnya, tersalahkah dia berdiri ini tadi, padahal dia hendak mengkasar lalu berdiri, tersalahkah dia? Atau daripada keadaannya menyempurnakan sembahyang, atau dia berdiri kepada yang ketiga, memang dia hendak sembahyang sempurna, niscaya wajiblah atasnya si makmum menyempurnakan sembahyangnya. Dan jika berdiri orang yang sembahyang kasar kepada rakaat yang ketiga dengan tiada niat menyempurnakan dan tiada pula ada sebab yang mewajibkan menyempurnakan, niscaya batallah sembahyangnya. Kalau berdiri pada rakaat yang ketiga dengan tiada niat, padahal niatnya dua tadi, sekali berdiri kepada yang ketiga, maka batal sembahyangnya kalau sengaja. Melainkan jika ada ia lupa berdiri pada rakaat yang ketiga tadi, lupa atau jahil kada tahu kada boleh, maka hendaklah kembali ia kepada duduk, kembali duduk dulu, ya. Nah, sesudah kembali kepada duduk, kalau terlintas niat hendak menyempurnakan, maka hendaklah dia berdiri. Nah, hendaklah berdiri ia seseorang, dan disunatkan baginya sujud sahwi. Kalau dia berdiri, apa tadi? Mana tadi keliru? Kalau dia ada niat nak menyempurnakan, nah, maka hendaklah berdiri ia, dan disunatkan baginya sujud sahwi.
ke-17 bahwa berkekalan saparnya perjalanannya daripada permulaan sembahyang hingga kesudahannya sembahyang. Sampai selesai sembahyang belum lagi dia berhenti musafir. Maka jika sampai kapalnya ke tempat tinggalnya atau berniat mukim atau syak ia pada berniat mukim atau tidak, ya, atau adakah kapalnya sampai ke negerinya atau ke negeri lain padahal ianya sedang sembahyang, niscaya wajiblah atasnya menyempurnakan sembahyangnya pada masalah yang 4 ini. Ya, masalah yang 4 itu sampai kapalnya tempat tinggalnya atau berniat mukim atau syak daripada berniat mukim atau tidak, atau adakah kapalnya sampai ke negerinya atau ke negeri lain padahal ianya sedang sembahyang, niscaya wajiblah atasnya menyempurnakan sembahyangnya pada masalah yang 4, nomor 1, 2, 3, dan 4. Delapan, hendaklah ia mengetahui akan harus kasarnya. Mengetahui dia harus kasar. Maka kalau mengkasar ia akan sembahyangnya serta jahil dengan harusnya, niscaya batal sembahyangnya. Jadi hendak belajar dulu, hendak tahu. Kalau kada tahu, nah, bahwa jangan ia melalui jalan yang jauh karena hendak mengkasarkan sembahyang. Jalan ada 2, ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau yang dekat tidak bisa mengkasar, ya, sebab kada sampai 90 kilo. Yang satu jalannya jauh, tujuannya menjalani jalan jauh itu cuma hendak mengkasar. Maka jika lalu ia kepada jalan yang jauh itu dengan kasat, ya, mengkasar cuman tujuannya mau mengkasar lalu melewati jalan jauh, mengkasar ia akan sembahyang, niscaya tiadalah sah mengkasarnya. Kalau dia menuju jalan yang jauh tujuannya cuma mau mengkasar. Soal, apa dia yang terlebih afdal daripada menyempurnakan sembahyang dan mengkasarnya bagi si musafir? Jadi orang musafir mana bagus mengkasar dan apa tadi atau tidak? Jawab, jika perjalanannya cuma 2 marhalah saja, 90 kilo aja, niscaya afdal ialah menyempurnakan sembahyang. Dan jika sampai 3 marhalah atau lebih, maka sembahyang kasarlah yang lebih afdal daripada menyempurnakan. Dan demikian lagi yang terlebih afdal bagi orang yang musafir, bahwa berpuasa ia pada saparnya jika tiada mudarat kepadanya dengan sebab berpuasa itu. Ya, saya balik ke Banjar naik pesawat. Jadi di pesawat itu dikasih orang makanan, ya. Jadi aku tak ada kemakan, masuk dalam kantong, cuman nang kolom ya. Nah, masuk dalam kantong. Jadi kata kawan saya, kan boleh katanya
orang musafir boleh tidak puasa. Kata saya wajib dah dikada. Wajib kata dia. Kalau wajib lebih baik kata saya puasa saja. Nah ini dia ya. Nah, ya. Dan demikian lagi terlebih afdal bagi orang yang musafir bahwa berpuasa ia pada safarnya jika tiada mudarat kepadanya dengan sebab puasa itu. Kalau dia puasa ada mudarat, apa mudaratnya? Naik pesawat cuma 45 menit dari Surabaya ke Banjar cuma 45 menit. Apa mudaratnya? Ada mudaratnya. Jadi kawan ini banyak yang dari Guntur, yang dari Kalimantan banyak dari Guntur ya. Bilangi dengan saya, katanya ngapa kada batal aja puasa, kan boleh katanya. Kata saya boleh, tapi wajib dikada, kata saya. Iyalah katanya wajib dikada, sekarang saya puasa, apa payahnya puasa di pesawat, ya kan? Nah, bilangnya di sini lebih baik puasa kalau tidak ada mudarat, lebih baik puasa. Bersalahan dengan Safakuras Syihab, beliau berbicara mengajarkan tafsir. Kata beliau baik tidak puasa, sebab itu adalah tadi kemurahan daripada Tuhan, kita gunakan. Lain kan dengan di fikih macam ini semuanya, tengok aja fikih. Nah, lain lah, ya kan? Imam Bukhari itu hadis hafal 600.000 hadis, tapi beliau tetap bermadzhab Syafi'i. Imam Muslim ya sama. Syekh Yasin Padang, musnidud dunia, orang yang memberi sanad hadis sedunia, tetap beliau bermadzhab Syafi'i. Kada mengambil hukum dari hadis langsung tidak. Beliau kalau ada iskal, ada agak payah gitu, nanya dengan yang ini, nanya dengan pengarang Syekh Yasin. Tapi nanya kan pakai surat ya. Dulu pakai surat, sekarang bisa main telepon. Enak sama-sama ala bulan puasa daripada mengkada di luar puasa, berat ya, berat. Adapun bagi anak-anak kapal, bagi anak kapal dan bagi orang yang musafir berterus-terusan, maka yang afdal ialah sembahyang sempurna daripada sembahyang mengkasar. Kalau orang ini terus-terusan musafir, ya. Karena Imam Ahmad radhiyallahu anhu mewajibkan sembahyang sempurna bagi kedua-dua mereka itu, ya, anak kapal atau orang yang musafir terus-terusan wajib sembahyang sempurna, jangan mengkasar. Pasal pertama pada menyatakan sembahyang jamak di dalam safar pada ketika sakit. Ketika sakit boleh sembahyang di jamak, ya. Nah, itu ada jenisnya tuh. Malaria tuh ada jenisnya macam-macam tuh. Oh, ada apa lagi? Ada kuartana, ada tertiana.
Ya ada yang hari ini apa namanya nih sakit, nanti besok ida, besoknya lagi sakit, besoknya lagi ida. Itu ada macam itu, sakit malarianya, macam-macam dia malarianya. Ya ada batas-batasnya juga, berapa hari gitu. Itu masa inkubasi namanya. Aku kadang lagi memperhatikan, nang umum tuh ada memperhatikan itu. Dahulu memang dihafal. Pasal pertama pada menyatakan sembahyang jamak di dalam safar dan pada ketika sakit. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, pokoknya ditahan lah wasal